Iya, Itu tanggapan kakak seperti apa mungkin? ya campur aduk ya, campur aduk tapi kita senang ya, senang banget gitu kan pelaku dapat ketemu lah, ketangkapnya. Terus kalau misalnya ya sedihnya mungkin anggota keluarga juga kayak itu papa sendiri gitu kan. Ya kita terpukul juga sih kayak gitu sih. Sebelumnya di 2 tahun lalu mungkin kakak ngerasa ada kecurigaan kah di kejadian Ada, tersebut? Ada. ada Di, dari papa sendiri sih juga sih. Dari dulu juga. apa eh faktor ini mungkin kak? Mungkin satu mungkin ya karena ketidakharmonisan di keluarga ya. Mungkin saya termasuk apa ya? Keluarga yang broken home juga sih. Jadi kan mama sama Amel itu berjuangnya itu sama saya gitu. Ketika kalau misalnya mereka nangis, saya yang selalu ngusap air mata mereka gitu sih. Tidak harmonis berarti beberapa kali ada kayak pertengkaran atau ketidakcocokan antar Iya, mereka. Iya, sering, sering. sering, Terbilang sering, sering. sering. Kalau boleh tahu itu tuh faktornya apa kak yang ketidakcocokan itu, pertengkaran itu terjadi? Ya karena Oh, iya orang kedua, ya, ketiga. berarti memang sempat curiga, terus tapi tetap kaget nih kak. Kaget sih, sempat curiga ya. Tapi kan ya mungkin dengan 2 tahun ini mungkin apa ya? Ya saya benar-benar seneng lah si pelaku ini bisa tertangkap lah gitu. Kalau ngelihat dulu kan di 2 tahun lalu gimana ayah ini ngotot untuk pelakunya segera ditangkap, terus menangis Iya. juga. Terus tanggapan kakak melihat itu semua gimana kak? Dan Oh ternyata ya, pelakunya beliau kesel ya, kesel ya. kesel, kesel. Wah benar sandiwara. Sandiwara ya. Iya, nggak nyangka juga sih. Dan ini tuh melibatkan oknum-oknum lain Iya, juga gak menyangka ya hanya kak. nggak menyangka kayak gitu sih, gitu. Nah setelah 2 tahun kejadian tersebut mungkin kak, sekarang kondisinya seperti apa gitu? Dari kakak sendiri, apakah kan pasti menimbulkan trauma kah atau? Ya mungkin saya down juga ya, down juga, eh, capek ya, capek juga ya gitu kan. Tapi dengan capek ini, alhamdulillah akhirnya pelakunya Tertangkap ya. tertangkap ya. Itu ya yang jadi Ya, iya, ditunggu-tunggu ya. Nah, terus ini juga kan menyinggung orang terdekat kakak nih. betul. Mungkin apakah jadi rasa khawatir gak kak untuk orang terdekat, lebih menjaga orang terdekat kah kakak sekarang atau? Betul, betul terutama anak saya ya. Anak saya juga kan gimana ya? Saya juga memikirkan psikis anak saya juga kan. Ya udah nggak ada nenek sama bibinya kan. Terus terlebih lagi itunya kan ya pelakunya itunya sendiri gini, kan terbilang biadab lah. Biadab ini harus benar-benar dihukum dan berat banget ini. Sadis. Tanggapan dari orang sekitar mungkin kak, lingkungan sekitar pas tahu pelakunya adalah ayah sendiri, seperti apa kak? Ya mungkin orang sekitar itu ke sabar ya, sabar kayak gitu sih. Ya alhamdulillah sih kalau misalnya orang sekitar kayak tetangga kayak itu sabar ya sabar gitu kan. Terus orang yang tahu lah gitu kan. Ya disupport lah. Doa sama mereka juga. Banyak karena ini pelakunya adalah orang terdekat. Mungkin kakak kan pasti komentar banyak yang menjurus ke kakak. Apakah Iya. kakak juga jangan-jangan Iya. pelakunya? Tanggapan kakak seperti apa mungkin? Ya itu wajar sih ya. Wajar, ya. Wajar kan. Ini kan kasus apa ya pembunuhan ya. Iya. Setiap Pelik juga. iya siapapun lah itulah asumsi nggak apa-apa saya nggak nerima aja sih saya gitu kan. Yang jelas yang membuktikan itu adalah dari kepolisian ya kayak gitulah yang mereka yang menentukan seperti itu sih. Tapi mungkin emang komunikasi kakak, hubungan kakak dengan pelaku seperti apa kak? Ya 2 tahun ini ya mungkin Tahun setelah kejadian. 2 tahun setelah kejadian itu ya si ya pelaku ini apa ya diam-diam aja sih jadi nggak terlalu apa ya kalau kita dekat kan gitu nggak terlalu dekat jadi dia menutup diri gitu. Mencoba mendekatkan diri, karena Nah, kan kan sama-sama kehilangan. ya kan saya juga kan kayak gini lah waktu itu kan
papa yuk kita cari pelakunya kayak gitu kan. Yang udah mah udah, dia bilang kayak gitu. Oh ya, sempat ada kalimat kayak gitu. Yang udah mah udah, saya langsung marah waktu itu. Oh yang udah kan ini kan mama sama Amel gitu kan. Belum ada juga kan waktu itu penjelasannya ya. Kayak gitu sih. Kalau dengan keponakan almarhum sendiri gimana Kak? 2 tahun ya kesini mah Sebelum enggak. akhirnya beliau mengakukan beliau Enggak ini, enggak kontekan gitu enggak. ada kontekan sama sekali. Berarti dengan keduanya emang hubungan setelah kejadian itu renggang ya Kak? Renggang. Nah mungkin apa yang diharapkan Kakak nih terakhir untuk pelaku agar mungkin diadili? Ya pokoknya ya dilihat kemarin kan diperlihatkan ya gimana ininya kan terakhir mama sama Amel kan. Wah ini terlalu sadis buat saya itu terlalu sadis, biadab lah. Kalau ini hukum seberat-beratnya sih yang kayak gini. Soalnya wah apalagi ini anak sama ibu. Udah keterlaluan ini. Berarti setelah ini Kakak akan menuntut pelaku untuk dihukum seberat-beratnya, juga akan mengikuti ya Kak proses terus Okay. mengawal terus. Oke, siap. Oke, Mas Yoris, gimana nih Mas Yoris perasaannya setelah tahu Ayah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini Mas Yoris? Campur aduk ya, dilema juga sih. Jadi kita itu senang pelaku bisa terungkap, tapi di sisi lain ternyata beberapa pelaku itu dari orang terdekat ya, jadi merasa terpukul juga, kesal juga ada lah gitu kan, ya segitu. Tapi nyangka nggak sih Mas Yoris, apalagi keluarga terdekat nih, nyangka nggak? Emang sih dari awal emang ada rasa curiga juga ada ya, ada. Tapi kan di sisi lain mudah-mudahan orang lain lah gitu, jangan orang terdekat lah gitu. Itu rasa curiganya tuh seperti apa sih Mas Yoris mungkin? Ya mungkin dari ketidakharmonisan keluarga, jadi keluarga juga sih. Oh kenapa? Sejak ada orang baru, orang kedua jadi nggak pernah berhubungan baik lagi apa ya? Oh jadi keluarga itu jadi apa ya, berantakan. Tinggal berarti di rumah itu cuma Amel sama ibu doang? Iya terakhir itu iya ibu sama Amel sama papa. Oke, berarti ada rasa curiga karena hubungan sudah nggak harmonis lagi. Iya. Mungkin waktu pas mau nikah Ayah sama orang kedua ini izin dulu nggak sih atau kayak nggak izin langsung? Ketahuannya itu udah beberapa tahun. Berapa tahun? Lupa lagi lah, pokoknya beberapa tahun baru ketahuan kalau mereka sudah menikah. Dan gimana respon ibu saat itu? Ya marah sih, siapa yang nggak nerima madu kayak gitu sih. Ibu langsung menceraikan apa ngomong baik-baik dulu mungkin waktu? Enggak sih, setelah itu banyak inilah kayak pertengkaran yang kayak gitu. Walaupun udah nggak serumah ya? Apa masih serumah? Masih serumah. Oh masih serumah. Kan masih serumah. Iya. Pertengkarannya berupa fisik atau verbal? Waktu itu ada fisik juga ada sih. Fisik juga. Emang tuh Ayah tuh sosoknya gimana sih Mas? Mungkin suka mukul-mukul juga atau? Iya kalau ini sih nggak terlalu ya. Tapi kalau misalnya udah marah, kadang ada beberapa tahapan itu temperamennya tinggi juga sih. Tapi cuma ke ibu atau ke Mas Yoris sama ke Amel juga nih? Ya kalau ini sih kayak ke mama aja sih ke mama. Tapi pernah nanya nggak sih mungkin mah kenapa sih suka berantem mulu, apa mungkin masalahnya gitu? Ya kalau masalah itu sih mama nggak ini ya, orangnya sih nggak terlalu apa ya, ke anak-anak nggak pernah kasih tahu. Takut buat anak-anak katanya tuh rahasia aja lah gitu kan, gitu selalu gitu semua. Selalu di depan anak-anak mungkin baik-baik aja ya mama ya. Nah kan Danu mengaku ya Mas Yoris ya. Itu mungkin kenapa sih tiba-tiba dia mengaku Mas? Ada ya mungkin nggak tahu ya, mungkin
dari ininya ya, dari hatinya juga sih kayaknya. Emang waktu ini kan udah 2 tahun ya, Mas? Itu tiba-tiba ngaku, mungkin selama 2 tahun itu sikap Mas Danu tuh seperti apa mungkin ke kamu sama keluarga? Kalau saya kan dari 2 tahun itu udah nggak ini sih, udah nggak lost kontak aja. Oh, lost kontak. Ya, iya. Yang melos kontakin Mas Yoris? Enggak, berjalannya waktu aja. Gitu. Sama-sama saling nggak chat-chatan gitu? Iya. Kan emang kalau Danu itu kan semua keluarga juga suka ini sih, deket lah gitu. Tapi sejak kejadian itu udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Mungkin sama keluarga Mas Yoris lainnya? Nggak kontakan juga, Mas Danu. Curiga juga nggak sih waktu itu sama Mas Danu? Sebenarnya awal juga udah curiga sih, udah curiga ke ada beberapa yang mungkin yang saya udah tuangkan ke penyidik juga, jadi ada beberapa kecurigaan saya kepada Danu itu dari awal. Apa mungkin? Ini aja, kalau misalkan contohnya itu yang itulah, yang kronologi itu gitu, dari sana terus yang digigit anjing. Itu kayak curiga banget ya. Iya. Oke. Mungkin nih kalau sikap papa setelah 2 tahun kejadian sama kamu masih suka berhubungan nggak? Kalau ini kan saya kan ditarik lagi sama papa itu ke sekolah sih. Jadi beberapa ini kan 2 tahun kebelakang tuh papa tuh nyuruh lagi buat di sekolah lagi sih. Oh, Mas Yoris disuruh itu. Tapi hubungan Mas Yoris sama papa gimana? Jarang ke rumah. Papanya jarang ke rumah. Padahal kan harusnya tuh kan ada cucunya kayak gitu yang harusnya ini kan jarang. Kalau chat-chatan juga? Chat juga kadang jarang. Teleponan berarti apa lagi ya? Paling ketemu di sekolah. Nah di sekolah juga ngomonginnya soal sekolah aja, nggak tentang mungkin ya kasus diomongin juga, jadi dia lebih ke Danu lah sih. Lebih nyorong ke Danu ya. Dengan berbagai alasannya kayak gitu. Mungkin dari situ kamu ngerasa curiga lagi nih berarti? Ya sebenarnya sih kalau secara ini curiga sih, masih ke sekolah, masih ke Danu juga kan gitu. Tapi papa tuh kan kalau dalam Islam kan ada 7 harian, 40 harian. Papa gimana? Dateng nggak? Nah kalau waktu itu jadi papa itu pas waktu 7 hari itu gak tau ke hari keberapa dia itu golem sih, jadi nggak ke tahlilan. Tapi setelah itu ada pengajian nggak datang juga? Ya, jadi ada beberapa hari lah dia datang, tapi kesana nggak. Alasannya apa nih? Waktu itu nggak nanya. Tapi jadinya keluarga mama jadi merasa curiga juga nggak sih? Dari awal sih. Keluarga mama kayaknya dari awal. Kenapa mungkin kalau keluarga mama? Mungkin kayak Walilis yang gitu. Ya mungkin dia dari latar belakang juga kan, punya istri lagi kan gitu kan. Menyakiti mama juga kayak gitu sih. Mungkin kalau sama Bu Mimin nih, hubungan Mas kayak gimana dengan? Ya pastilah bertentangan sama saya sih. Berarti gak pernah baik-baik aja tuh, gak pernah sama? Enggak. Kalau ini juga kan enggak pernah. Enggak baik ya. Berarti tahlilan juga gak pernah ada? Enggak ada sama sekali. Berarti dari awal menikah sampai sekarang itu gak pernah berhubungan baik dengan beliau? Mungkin sosoknya seperti apa sih beliau? Gimana ya, waktu itu kan emang dia awal-awal di yayasan pernah lah gitu kan, di yayasan pernah dia itu ya gitu aja sih, kayak yang orangnya ya kalau dilihat di yayasan waktu dulu gitu, tapi nggak berhubungan baik sih gitu.
waktu Ayoris masuk, Amel masuk, Mama masuk, jadi dia udah nggak ini gitu, nggak di yayasan lagi. Oke. Mungkin hubungan kalau sama mama gimana? Wah, itu hancur banget lah pokoknya, Bener-bener. berantakan. Bener-bener Tidak nggak harmonis lah kalau nggak misalnya. harmonis ya. Ketemu tapi pernah nggak? Pernah. Tapi diem-dieman Iya, aja ya. diam. Tapi kata kabarnya kalau aku baca di media, mama tuh sering dapet teror. Betul. Itu mungkin terornya seperti Teror apa? dari ini kayak pesan singkat yang kayak gitu lah. Isinya mungkin Jelek-jelek semua. Jelek-jelek semua. dalam arti jeleknya mungkin seperti apa jelek ini? Ya kayak bicara kotor kayak gitu ke mama. Kayak ngata-ngatain kayak gitu. Tapi kalau maaf nih mungkin kayak pembunuhan gitu pernah dapat sih. Apa ya? Pembunuhan kayak awas lo ya gue gini. Oh Mungkin enggak sih, kesana ancaman-ancaman. enggak. Cuma ngata-ngatain ya. Tapi udah ketahuan belum sih yang neror itu siapa? Ya Mimi. Oke. Berarti ini besok TKP-nya ya, olah Iya, TKP-nya. besok katanya. Mungkin yang dihadirkan Papa sama Mas Dan. Katanya itu kalau dari ini sih ada beberapa kayak katanya itu Danu kan. Papa berarti enggak? Kurang tahu. Kalau Mimin, Ibu Mimin sama kedua anaknya? Kurang tahu sih. Tapi kamu sedih nggak sih kenapa Ibu Mimin dan kedua anaknya nggak dijadiin Ya sedih apa lah. ya? Malahan saya pengennya kalau udah tersangka gitu ya harusnya ditahan gitu. Jangan dibiarkan kayak gitu. Takutnya. Iya kan, saya takut sih, takut. Mungkin waktu kejadian kamu waktu itu lagi di mana tuh? Di rumah. Oh di rumah. Beda rumah ya ternyata. Di Ya? rumah dia ada di ini loh, jauh lah. Jauh. rumahnya. Tapi beda kecamatan. Tapi saat itu yang dihubungi oleh Papa malah Teh Yanti dulu yang dihubungi. Teh Yanti. Ketika Teh Yanti ada di PAUD. Terus kamu tahu? Ditelepon balik sama saya, kayak gitu sih. Ditelepon balik, katanya kan innalillahi, Mama sama Amel udah meninggal dunia di Bekasi. Gitu. Yang nemuin? Ya nggak tahu, pokoknya Papa bilang Papa kayak langsung gitu. bilang kayak gitu. Ya. Tapi kalau sama Amel sendiri, Papa tuh seperti apa sosoknya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ya kayak apa ya? Kalau misalnya ini harmonis, nggak juga sih sama Amel juga. Kadang-kadang Amel nangis gitu kan. Amel nangis, terus si Papa itu ya gitu cuek gitu. Cuek. Kalau misalnya udah sama si cewek ini ya. Tapi sebelum menikah dengan perempuan ini, mungkin dulu lebih baik atau ada perubahan sikap? masih sih sama. Oh sama. Dari dulu emang Papa Kayak gitu. temperamen. Malahan dulu mah lebih parah lah. Oh iya. Kamu pernah diapain Mas mungkin? Enggak, sama Mama aja sih berantem. Sama Mama kayak aja. gitu. Tapi kalau sama anak gimana? Saya juga kalau bisa saya itu suka ini sih, suka kalau misalnya si Mama diapain gitu sama saya gitu. Gitu. Mas lerai gitu ya. Oke. Nah, Mas kan kalau itu ada di bagasi ya, jenazah Mama sama adik. Itu akses mobilnya itu seperti apa mungkin? Akses kuncinya? Biasa, kunci biasa. Kunci biasa. Oke. Kan ada nih tanggapan yang netizen itu. Kamu gimana nanggepinnya mungkin? Yang biasa aja sih. Nah, yang penting kan kita bicara ke penyidik kan gitu kan, udah apa adanya kan gitu. Ya kalau misalnya akses untuk kunci itu cuma satu ya. Cuma untuk ini kontak aja sih biasa. Oh sebenarnya tuh ada kunci ini juga, apa dari HP doang? Enggak, dikunci. Oh kunci fisik ya? Kunci fisik. Ya. Oh, kunci fisik, oke. Mungkin nih kalau ada kesempatan bisa ngomong lagi sama Mama sama adik, apa sih yang Mas pingin sampaikan? Kita jalan-jalan lagi, kita main-main lagi kayak biasa, ya kita senang-senang lagi aja.
Apa yang kamu rindukan nih sama mama? Apa mas mungkin? Mama biasanya ngapain di rumah? Mama biasanya kalau sakit tuh sekarang nggak ada yang ini, nggak ada yang kayak apa kalau sakit sini ke rumah kayak gitu dulu. Diajak makan apa diajak kalau nggak dielus-elus kayak gitu ya, udah gede juga gitu. Kalau ke mama, kalau mama itu kalau misalnya ada apa-apa sama anak itu langsung ditelepon, ini kesini gitu. Mama perhatian banget ya. Mungkin apa masakan apa nih yang kamu kangenin? Mama itu apa ya? Ya kalau misalnya itu barang-barang kan jengkol, nasi lodeh, nasi terus apa lagi? Banyak sih sama mama. Kalau masa kecil inget nggak sih dulu biasanya mama tuh ngapain aja ngabisin waktu di rumah bareng-bareng? Ngabisin waktu di rumah sama mama. Kita sih banyak kan ini kalau mama tuh sama tamasya gitu, sama mama itu. Jalan-jalan. Jadi jalan-jalan. Kalau Amel gimana nih? Amel pendiam orangnya, pendiam, baik. Jadi kalau Amel kan jarang bicara ya. Jadi nggak pernah banyak nggak pernah banyak macam-macam Amel. Cerita-cerita juga kalau sama abangnya enggak? Oh, Amel paling juga soal pacarnya, dikit-dikit gitu kayak gitu sih kalau Amel. Oke, mungkin kalau waktu kecil biasanya sama Amel tuh suka main nggak sih mas? Kalau waktu kecil itu kan saya kan sekolah saya jauh sama Amel. Amel kan di dekat rumah. Kalau saya itu ke daerah kotanya lagi gitu. Jadi agak nggak terlalu inilah gitu ya. Kalau misalnya dulu kecil. Kalau ini yang main paling di rumah kayak gitu sih. Suka jagain Amel juga. Kadang main di rumah aja. Jadi kalau misalnya waktu-waktu siang kayak gitu mah ya kita sekolah. Sekolah ya. Oke, mungkin harapannya nih mas. Gini lah, mudah-mudahan pelaku ini benar-benar dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan perundang-undangan kayak gitu aja. Oke, terima kasih banyak mas.